Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping saya yang berjudul pertusis pada blok respirasi. Pertusis yang biasa dikenal dengan whooping cough atau batuk rejan merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis dan tetap menjadi masalah kesehatan global. Pertusis sendiri disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, di mana pertusis penyakit yang diperantai oleh racun Bordetella pertussis menempel dan berkembang biak secara ekstraseluler di saluran pernapasan dan melepaskan beberapa racun. Salah satu yang paling dominan itu adalah pertusis toksin. Nah, bakteri ini menyebar melalui tetesan yang dihasilkan selama batuk dan sangat mudah menular. Sebagian besar kasus pertusis terjadi selama musim panas. Faktor resiko dari pertusis yang pertama itu bisa dari paparan epidemi, kehamilan, kurangnya imunisasi, dan kontak dekat dengan individu yang terinfeksi. Untuk manifestasi klinis dari pertusis sendiri dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase kataral, yaitu merupakan fase menunjukkan gejala infeksi awal atau ringan pada saluran pernapasan atas seperti koriza, bersin, low grade, fever, dan batuk. Kemudian ada fase paroksimal, di mana ini fase yang menunjukkan frekuensi batuk yang meningkat, bertambah berat, dan biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Batuk yang dialami penderita diawali dengan high pitch whoop. Saat gejala serangan dialami penderita itu biasanya cyanosis dan disertai dengan muntah yang menjadi acuan penegakan diagnosis. Di fase ini yang berlangsung 1-6 minggu, bahkan bisa bertahan hingga 10 minggu. Kemudian yang ketiga itu ada fase konvalens, di mana yaitu fase terakhir dan disebut dengan fase pemulihan yang berlangsung secara bertahap, di mana fase ini batuk akan berkurang sampai akhirnya menghilang. Pada pemeriksaan fisik pertusis, pada inspeksi dijumpai batuk paroksimal, di mana serangan batuknya itu berulang-ulang, cepat hingga kehabisan napas. Yang kedua, muka tampak merah atau cyanosis saat batuk. Yang ketiga, tampak muntah setelah batuk. Yang keempat, terdapat retraksi dinding dada saat batuk. Kemudian pada auskultasi dijumpai wheezing atau rongki jarang yang biasanya paru relatif bersih. Pada bayi biasanya terdengar suara whoop atau tarikan napas panjang melengking setelah batuk. Pada pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan darah rutin, biasanya itu dijumpai leukositosis, limfositosis, absolut, dan CRP dan LED yang biasanya tidak terlalu meningkat. Kemudian, pada nasofaring swab, pada yang pertama itu ada PCR Bordetella pertussis, di mana itu pemeriksaan yang paling sensitif dan spesifik. Untuk gold standarnya sendiri yaitu kultur Bordetella pertussis, di mana dia itu butuh waktu yang lama dan sensitivitas rendah bila pasien sudah batuk di atas 2 minggu. Kemudian yang ketiga ada fototoraks, yang keempat bisa normal atau terlihat perihilar infiltrat ringan. Kemudian yang kelima kadang tampak peribronchial thickening. Kemudian biasa itu tidak khas tapi membantu menyingkirkan pneumonia untuk nasofaring swabnya. Kemudian terdapat dilakukan pulse oximeter. Biasa ini normal tapi pada serangan batuk berat atau bayi dapat menunjukkan desaturasi. Untuk terapi dan farmakologinya, kita bisa menghindari faktor-faktor yang memicu serangan batuk dan mempertahankan hidrasi dan nutrisi yang adekuat. Terapi farmakologisnya itu bisa diberikan pemberian antibiotik, di mana yang contohnya itu pertama ada azitromisin untuk bayi 1-5 bulan atau di bawah 1 bulan, yaitu pemberiannya 10 mg sekali sehari selama 3 hari. Anak-anak di atas 6 bulan yaitu 10 mg per kilogram, maksimalnya itu dosisnya 500 mg sekali sehari selama 3 hari. Kemudian untuk dewasa itu 500 mg sekali sehari selama 3 hari. Untuk pemberian antibiotik eritromisin bayi di bawah 1 bulan itu tidak dianjurkan. Namun untuk bayi 1-5 bulan itu dia dosisnya 40-50 mg per hari dibagi 3-4 sehari selama 14 hari. Kemudian untuk anak-anak di atas 6 bulan yaitu 40-50 mg kilogram per hari dibagi 3-4 kali sehari selama 14 hari. Untuk yang dewasa yaitu dosisnya 2 gram per hari dibagi 3-4 kali sehari selama 14 hari.
Untuk yang ketiga itu ada antibiotik clarithromycin, di mana bayi di bawah 1 bulan tidak direkomendasi. Untuk bayi 1-5 bulan itu dosisnya 15 mg per kilogram per hari, dibagi selama 2 kali sehari selama 7 hari sampai 10 hari. Untuk anak-anak di atas usia 6 bulan, yaitu dosisnya 15 mg kilogram per hari, dibagi selama 2 kali sehari selama penggunaannya 7-10 hari. Untuk dewasa 1 gram per hari dibagi 2 seharinya, kemudian dikonsumsi selama 7-10 hari. Untuk komplikasi pertusis, dia itu bisa pada pulmonal, dimana itu biasa contohnya itu pneumonia, pneumotoraks. Bisa juga terjadi fraktur pada tulang rusuk, kelelahan, atau fatigue. Kemudian pada sistem pencernaannya, yaitu bisa terjadi hernia, muntah. Kemudian komplikasi pada sistem sirkulasinya itu bisa epistaxis, sistem urinaria. Nah, kemudian bisa juga terjadi inkontinensia urin, sistem saraf, biasanya itu contohnya itu kejang, ensefalopati, perdarahan, dan hematoma. Dan yang terakhir ada infeksi sekunder. Untuk prognosis dari pertusis sendiri, yaitu kebanyakan orang yang terinfeksi pertusis akan pulih sepenuhnya, meskipun biasanya setelah sakit berkepanjangan selama berbulan-bulan. Nah, bayi dan orang tua cenderung memiliki mortalitas dan morbiditas tertinggi. Tingkat kematian bayi adalah sekitar 2% dari kasus, dan menyumbang 96% dari kematian yang berhubungan dengan pertusis. Orang dewasa yang lebih tua cenderung mengalami peningkatan morbiditas karena kondisi medis kronis lainnya, serta peningkatan tingkat komplikasi, contohnya itu seperti pneumonia. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi saya, pada mind mapping saya yang berjudul pertusis tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.